Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Yani Rahmadani Putri dengan NIM A1C220046 dari kelas R002 Pendidikan Matematika tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal yang menyangkut bangun datar dan bangun ruang untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Kapita Selekta 2. Baiklah, kita mulai dengan membahas soal nomor 1. Soalnya adalah, gambar di bawah ini adalah persegi panjang ABCD dan DEFG. Diketahui bahwasanya AB sama dengan 10 cm, AD 24 cm, EF 12 cm, dan ED sama dengan 18 cm. Yang ditanyakan adalah, berapakah selisih luas bangun yang diarsir? Pertama, kita beri dulu nama untuk persegi panjang ABCD luas bangun 1 dan untuk DEFG luas bangun 2. Karena yang ditanyakan adalah selisih untuk daerah yang diarsir, maka setiap luas dari persegi panjang ini kita kurangi dengan daerah yang tidak diarsir. Terlihat bahwasanya di sini ada daerah yang tidak terarsir membentuk sebuah bangun datar berupa segitiga siku-siku. Kita tahu bahwasanya untuk mencari segitiga siku-siku kita menggunakan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Karena di sini kita tidak memiliki angkanya, kita dapat memisalkan luas daerah yang tidak diarsir ini atau segitiga siku-siku ini dengan T. Jadi kita memisalkan daerah yang tidak diarsir ini dengan T. Oleh karena itu, seperti yang telah dijelaskan di awal, untuk mencari tiap luas bangun kita kurangi dengan T. Baiklah, kita mencari untuk luas bangun datar yang pertama. Diketahui bahwasanya luas bangun datar yang pertama itu adalah ABCD. Oleh karena itu, sama dengan luas ABCD dikurang T. Luas ABCD sama dengan panjang dikali lebar dikurangi tinggi. Maksudnya sama dengan panjang dikali lebar dikurangi T. Seperti yang kita ketahui tadi di soal, bahwasanya panjang dari ABCD adalah 24 cm, untuk lebarnya adalah 10 cm, dikurang T. 24 dikali 10 sama dengan 240 dikurang T. Didapatkan bahwasanya luas bangun datar pertama hasilnya adalah 240 dikurang T. Kemudian kita berlanjut untuk mencari luas bangun datar yang kedua. Luas bangun datar yang kedua ini merupakan persegi panjang DEFG, oleh karena itu sama dengan luas DEFG kurang T. Sama dengan panjang dikali lebar dikurang T. Panjangnya adalah 18 cm, lebarnya adalah 12 cm, dikurang T. 18 dikali 12 sama dengan 216. Jadi, luas bangun datar yang kedua adalah 216 dikurangi T. Kemudian, baru kita bisa dapat untuk mencari selisihnya, karena kita sudah mengetahui masing-masing nilai dari luas persegi panjang ABCD dan luas persegi panjang DEFG. Jadi, selisih luas bangun yang diarsir adalah selisih sama dengan luas bangun 1 dikurang dengan luas bangun 2, kita masukkan nilainya yaitu 240 dikurang T dikurang dengan 216 kurang T. Kita tulis kembali 240 dikurang T, kemudian tanda negatif yang berada di luar tanda kurung kita kalikan ke dalam tanda kurung yang berisi bilangan dan variabel ini. Didapat hasilnya adalah negatif 216 ditambah T. Kemudian selanjutnya kita pilih bilangan dengan bilangan serta variabel dengan variabel. Kita dekatkan 240
dikurang dengan 216, negatif T ditambah dengan T. Kita kurangkan seperti biasa, 240 dikurang 216 sama dengan 24. Lalu negatif T ditambah T adalah 0. Jadi, selisih luas bangun yang diarsir adalah 24 cm persegi. Kita berlanjut untuk soal kedua. Soal kedua ini didapat dari soal Olimpiade Sains Provinsi dan Nasional tingkat SMA tahun 2018. Soalnya adalah, pada bangun DABC diketahui bahwa bidang ABC sama sisi. Jadi, alasnya ini adalah segitiga sama sisi. Kemudian, DC tegak lurus ABC. DC tegak lurus dengan bidang ABC atau bidang alasnya. Kemudian diketahui lagi panjang DC sama dengan 1 dan sudut DBC 30 derajat. Ini sudut DBC. Bila theta menyatakan sudut antara bidang DAB dan CAB, maka tan theta adalah, jadi pertanyaan ini mengacu kepada sudut antara bidang. Nah, karena yang ditanyakan adalah sudut antara bidang DAB dan CAB, kita dapat membuat garis perwakilan pada bidang DAB, yaitu garis DX. Kemudian untuk bidang CAB, kita dapat membuat garis perwakilan, yaitu garis CX. Oleh karena itu, sudut antara bidang DAB dan CAB dapat dinyatakan juga dalam besar sudut DXC. Nah, untuk mencari besar sudut DXC atau sudut antara bidang DAB dan CAB, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapakah panjang sisi CX dan berapakah panjang sisi untuk DX. Oleh karena itu, kita perhatikan bidang DCB, bidang segitiga DCB. Yang ini DCB, kita buat gambarnya kembali di bawah. Seperti berikut ini, DCB. Seperti yang diketahui pada soal, sudut DBC adalah sebesar 30 derajat, dan karena DC tegak lurus dengan bidang ABC, maka sudut DCB dapat membentuk sudut siku-siku, yaitu sebesar 90 derajat. Nah, di sini kita akan mencari DB. Kita akan mencari DB dengan menggunakan rumus aturan sinus hubungan panjang sisi dengan sudut. Nah, karena kita sudah mengetahui rumus aturan sinus dan kita sudah diberi petunjuk, yaitu dengan adanya sinus B, panjang sisi B, sinus C, yaitu dengan besar 90 derajat, dan panjang sisi C. Dapat kita buat di sini perumusannya, yaitu sin B per B sama dengan sin C per C. Kemudian kita masukkan nilainya, yaitu sin B sama dengan sin 30 derajat per B, nilai B adalah 1, kita tulis di sini, sama dengan sin C. Kita ketahui bahwa sudut C ini adalah 90 derajat, artinya sin C sama dengan sin 90 derajat per C. Karena kita akan mencari C atau garis DB ini sama dengan sisi C. Kita kalikan silang seperti mengoperasikan perhitungan biasanya. Sin 30 derajat dikali dengan C, kemudian sin 90 derajat dikali dengan 1 sama dengan sin 90 derajat. Kemudian kita cari sin 30 derajat ini bernilai setengah atau 0,5 dikali C sama dengan, dan untuk nilai sin 90 derajat ini adalah 1. Untuk mencari nilai C, 0,5
0,5 dikali C kita bagi dengan 0,5. Jadi 0,5 dikali dengan 0,5 itu habis, kita coret. Jadi tersisa nilai C. Nah, C sama dengan, karena ruas kanan dibagi dengan 0,5, ruas kiri juga harus diperlakukan dengan hal yang sama, yaitu kita bagi juga dengan 0,5. Jadi C sama dengan 1 dibagi 0,5. 1 dibagi dengan 0,5 hasilnya adalah 2. Jadi, untuk kita hapus dulu sebentar. Nah, jadi untuk panjang sisi C atau garis DB adalah sebesar 2. Kemudian, oleh karena itu, kita dapat mencari garis CB atau panjang sisi D dengan mengurangi garis miring dengan garis tegak. CB sama dengan akar dari nilai panjang dari garis DB yaitu 2 dikuadratkan, 2 kuadrat dikurang dengan nilai atau besar dari panjangnya garis DC yaitu 1 dikuadratkan juga. Jadi akar 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat adalah akar 3. Jadi sudah diketahui nilainya masing-masing yaitu DC sama dengan 1, DB sama dengan 2, dan CB sama dengan akar 3. Selanjutnya, karena pada soal telah diketahui bahwasanya tadi bidang ABC sama dengan sama sisi, oleh karena itu, sisi maksudnya garis CB sama dengan garis BA sama dengan garis AC sama dengan akar 3. Jadi ketiga sisinya sama dengan akar 3. Sehingga DB sama dengan DA, yaitu bernilai 2. Kita gambarkan di sini untuk bidang berupa segitiga DAB. Untuk nilainya sudah kita ketahui bahwa DA bernilai 2 dan DB bernilai 2 juga, dan untuk AB bernilai akar 3. Nah, di sini kita akan mencari DX. Nah, kita mencari DX ini untuk mengetahui nilai dari besar sudut DXC tadi. Kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu DX sama dengan akar DB kuadrat dikurang dengan ini, setengah dari garis AB kuadrat. Sama dengan akar 2 kuadrat, yaitu nilai dari DB, dikurang dengan setengah akar 3, yaitu nilai dari garis AB kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4 dikurang dengan setengah akar 3 kuadrat itu bernilai 3/4. Kemudian kita kurangkan. 4 dikurang dengan 3/4. Untuk menguranginya kita gunakan pengurangan untuk pecahan yang biasa kita samakan penyebut, yaitu nah kemudian kita kurangkan 4 dikurang 3/4, kita kurangkan seperti pecahan pada umumnya. Caranya berdiri sendiri, kita tambahkan per 1 untuk penyebutnya. Dikurang dengan 3/4. Kita samakan penyebutnya itu sama dengan 4. Sama dengan 4 dibagi 1, 4. Kemudian 4 dikali 4 sama dengan 16. Kita kurangi dengan 4 dibagi dengan 4, 1. 1 kita kali 3 sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 16 kurang 3, 13/4. Nah, 13/4 ini kita akarkan. Kita akarkan. Yang bisa diakarkan adalah 4. Jadi hasilnya adalah akar 13 karena tidak bisa diakarkan. Dan nilai dari akar 4 adalah 2. Jadi hasilnya adalah akar 13/2. Setelah diketahui hasil DX, kita beralih ke gambar berikutnya. Kita buat kembali untuk bidang CBA, yaitu bidang alasnya. Ini kita gambar untuk mencari nilai CX. Sudah diketahui semua bahwasannya ini merupakan segitiga sama sisi. Jadi semua sisinya semuanya bernilai akar 3. Di sini kita mencari CX, seperti biasa kita gunakan rumus Pitagoras, yaitu CX sama dengan akar CA kuadrat dikurang dengan
setengah dikali BA kuadrat, karena kita mencari CX atau garis tingginya. Jadi garis BA ini kita bagi 2 atau kita kali setengah. Kemudian kita masukkan nilainya, yaitu akar dari akar 3 kuadrat dikurang dengan akar 3 per 2 kuadrat. Akar 3 dikuadratkan, akar kita coret, kuadrat kita coret, jadi hasilnya hanya 3, tinggal 3 sekarang, dikurang dengan akar 3 per 2 kuadrat, hasilnya adalah akar 3 kuadrat, hasilnya 3, 2 kuadrat, hasilnya 4. Kita kurangkan seperti biasanya, 3 dikurang 3 per 4 seperti pecahan biasa, 3 dikurang 3 per 4 sama dengan 3 per 3 untuk kemudian didapat. Kemudian 3 dikurang 3 per 4. Ini kita kurangkan dengan menggunakan operasi pengurangan pecahan pada umumnya. Dengan menyamakan penyebut lalu dibagi ke penyebut yang akan dikurangkan. Kemudian kita kali dengan pembilangnya. Didapatlah hasilnya adalah 3 per 2. Nah, seperti yang diketahui bahwasanya kita akan mencari besar sudut DXC. Untuk mencari besar sudut DXC, kita harus mengetahui panjang sisi ini, DX dan CX. Nah, semua sisi telah kita ketahui, yaitu DX bernilai akar 13 per 2, dan untuk CX bernilai 3 per 2. Oleh karena itu, sekarang kita dapat menggambarkan segitiga DXC dengan nilai yang sudah diketahui untuk semua sisinya. Untuk sisi DC sudah diketahui pada soal tadi bernilai 1, dan untuk DX yang telah kita cari hasilnya adalah akar 13 per 2, dan untuk nilai CX adalah 3 per 2. Rumus tangen theta dapat kita cari dengan membandingkan nilai depan per samping. Nilai depannya kita perhatikan karena tetanya berada pada sudut X ini, berarti depan adalah 1, kita tulis 1 di sini. Kemudian samping itu berada di sini, yaitu alasnya berukuran atau bernilai 3 per 2. Jadi tan theta sama dengan 1 per 3 per 2 sama dengan 2 per 3. Jadi besar sudut tan theta untuk antara bidang DEB dan CAB adalah 2 per 3. Rumus tangen theta dapat kita cari dengan membandingkan nilai depan per samping. Nilai depannya kita perhatikan karena tetanya berada pada sudut X ini, berarti depan adalah 1, kita tulis 1 di sini. Kemudian samping itu berada di sini, yaitu alasnya berukuran atau bernilai 3 per 2. Jadi tan theta sama dengan 1 per 3 per 2 sama dengan 2 per 3. Jadi besar sudut tan theta untuk antara bidang DEB dan CAB adalah 2 per 3. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Soal nomor 3 ini didapat dari soal OSN Matematika SMP tingkat provinsi tahun 2018. Soalnya adalah, suatu tabung berada di dalam prisma tegak segitiga. Tabung tersebut tepat menyinggung prisma pada alas, tutup, dan semua sisi prisma. Alas prisma berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi 8 cm dan tinggi prisma 6 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah volume tabung tersebut? Seperti yang kita ketahui adalah volume tabung dapat dicari dengan rumus luas alas dikali dengan tinggi, di mana luas alas ini adalah luas lingkaran, yaitu V dikali R kuadrat dikali T. Karena pada soal tidak diketahui berapa nilai dari R atau jari-jari pada lingkaran atau alas tabung,
Maka terlebih dahulu kita cari jari-jarinya. Karena lingkaran terdapat di dalam segitiga, maka kita gunakan rumus untuk mencari jari-jari lingkaran di dalam segitiga. Rumusnya adalah luas segitiga dibagi dengan S dikali dengan akar S dikurang A ditambah S dikurang B ditambah S dikurang C lalu dibagi dengan S. S di sini adalah semi perimeter atau setengah keliling dari segitiga. Baiklah, pertama kita mencari luas segitiga. Seperti yang telah diketahui, rumus dari luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Karena tinggi belum diketahui pada segitiga sama sisi ini, maka kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras seperti biasanya. Yaitu tinggi sama dengan akar dari 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat. 4 ini didapat dari setengah panjang alasnya, yaitu 8 dikali setengah 4. Didapatlah hasil dari akar 8 kuadrat dikurang 4 kuadrat ini adalah akar 48. Akar 48 ini dapat kita tulis dalam bentuk lain, yaitu 4 akar 3. Karena tinggi dari segitiga telah diketahui, maka kita dapat mencari nilai dari luas segitiga tersebut dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang telah diketahui ke dalam rumus luas segitiga. Luas segitiga sama dengan setengah dikali 8 dikali 4 akar 3. Didapatlah hasilnya adalah 16 akar 3. Setelah kita mengetahui nilai dari luas segitiga, maka kita mencari semi perimeternya atau S, atau setengah dari keliling segitiga. Setengah dikali dengan 8 ditambah 8 ditambah 8. Bernilai 8 semua karena ini merupakan segitiga sama sisi. Setengah dikali 24 sama dengan 12. Jadi nilai S-nya adalah sebesar 12. Kemudian, karena kita sudah mengetahui nilai luas segitiga, telah mengetahui nilai dari S, maka selanjutnya kita akan mensubstitusikan semua nilai yang telah kita peroleh ke dalam rumus jari-jari lingkaran dalam segitiga. R sama dengan 16 akar 3 per 12 dikali dengan akar 12 kurang 8 ditambah 12 kurang 8 ditambah 12 kurang 8 per 12. Kita tulis kembali di bawah sini 16 akar 3 per 12. Lalu 12 dikurang 8 itu bernilai 4. Karena ini berjumlah sebanyak 3 kali, maka kita kalikan saja 4 dikali 3 sama dengan 12. Ternyata nilai pembilang dan penyebutnya sama, yaitu sama-sama 12. Maka jika pembilang dan penyebut sama, itu dia bernilai 1. Maka akar dari 1 adalah nilai 1 itu sendiri. Jadi kita dapat menulis ulang 16 akar 3 per 12. Karena 16 akar 3 per 12 dikali 1 itu adalah nilainya sendiri. Nilainya sendiri yaitu 16 akar 3 per 12. Nah, 16 akar 3 per 12 ini dapat kita sederhanakan dengan sama-sama membaginya dengan angka 4, yaitu dihasilkan R-nya adalah 4 akar 3 per 3. Maka sekarang kita dapat mencari volume tabung karena kita sudah memiliki nilai jari-jarinya. Volume tabung sama dengan V dikali R kuadrat dikali T. Karena nilai R-nya atau nilai jari-jarinya di sini bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai V yang 3,14. Lalu kita kalikan dengan nilai R-nya. 3,14 dikali dengan 4 akar 3 per 3 kuadrat dikali 6. Hasilnya adalah 100,5. Jadi volume tabung yang berada di dalam prisma tegak segitiga adalah sebesar 100,5 cm3.